Jadi sebenarnya teman-teman, hari ini sebenarnya kenapa kita undang Pak Hendro ke sini itu ada satu disertasi beliau yang khusus meneliti soal uh, dompet digital. Makanya kita, and it's very relevant to our daily life. So we want him to share to us his finding and apa yang diteliti dan hasilnya apa dan what your penelitian can benefit us gitu ya Pak ya. Judulnya itu ya Pak ya, resonansi nilai pada penggunaan dompet digital melalui penciptaan bersama nilai. Ya, ya, betul. Itu Pak, sorry saya nanya dulu, ini untuk ketika di Pradita atau ketika di sebelumnya? Itu sebenarnya waktu saya di Ciputra. Oh, oke. Jadi waktu itu begini, Ciputra itu ada satu big problem khusus untuk program studi counting. Kenapa? Karena minat anak-anak muda sekarang, ini saya lihat banyak anak-anak muda ini, ya kan, mau nggak belajar akuntansi? Atau coba angkat tangan nih, dulu yang kuliahnya akuntansi mana nih? Satu dari sekian banyak orang, satu. Betul kan, big problem kan? Kenapa kok seperti itu? Ya kita tahu lah, dunia pendidikan juga berubah. Akuntansi itu mengalami satu fase yang mungkin challenging buat mereka, yaitu apa? Karena kehadiran akuntan itu akan digantikan oleh software, ya kan? Kita kan nggak perlu hire akuntan kan? Beli aja software, laporan udah bisa menghasilkan laporan keuangan. Nah, pada saat itu saya berpikir, berarti saya harus bikin satu diferensiasi untuk prodi saya nih. Tapi masih relate dengan counting apa ya? Makanya kemudian saya mikir, yang paling relate adalah fintech. Jadi saya ingin program studi akuntansi di Surabaya, di Ciputra itu akuntansi, tapi kekasannya di mana? Di fintech. Kan nggak ada tuh kampus lain. Karena saya ini pernah dapat wejangan dari Herman Kertajaya kan. Anda nggak perlu jadi yang terbaik di semua hal. Anda cukup menjadi berbeda aja. Nah, maksud saya itu mau berbeda, program studi akuntansinya itu adalah saya kasih sentuhan fintech. Dari sana, Pak. Nah, kemudian saya harus berangkat kuliah S3. Nah, kalau di Ciputra, kalau waktu berangkat kuliah S3, itu harus bisa menghasilkan sebuah disertasi yang nanti bisa dipakai untuk pengembangan unit bisnis yang kita kelola. Nah, karena saya ingin mengembangkan itu di fintech, ya maka saya ambillah itu. Awalnya saya nggak pernah kepikiran itu, karena fintech sendiri, apa sih itu? Itu waktu kita kuliah, kita nggak pernah dapat itu mata kuliah fintech, ya nggak? Kita nggak pernah dapat mata kuliah itu, tapi kita lihat Bapak Ibu, fintech sekarang itu tumbuhnya luar biasa. Tapi sayangnya ini ada gap Pak. Perguruan tinggi itu agak tertati-tati untuk ke sana. Di Indonesia ya. Agak tertati-tati ke arah itu. Tapi celakanya, saya mengatakan celaka, tapi celaka yang dapat berkat adalah peminatnya banyak. Tiba-tiba saya juga waktu di Kalbis, itu akhirnya kita bikin peminatan fintech. Dan saya diminta mengajar. Wah, padahal waktu dulu kuliah kan nggak pernah dapat mata kuliah fintech kan. Hanya karena sama lagi, mereka hanya lihat saya pernah lakukan disertasi di fintech. So simple itu. Saya diminta mengajar mata kuliah developing roadmap fintech di Indonesia. Tambah pusing lagi kan, mata kuliahnya aja, namanya aja udah bikin serem kan gitu kan. Jadi itu Pak, jadi saya fintech itu gara-gara memang awalnya saya kan membuat satu diferensiasi di prodi yang saya pimpin waktu itu. Oke. Jadi Pak boleh sedikit cerita apa yang diteliti, terus hasilnya apa? Waktu itu karena saya ingin mengembangkan satu kekasan di prodi saya namanya fintech. Maka paling gampang saya lihat fintech itu yang paling familiar apa? Yang paling gampang ya jelas yang Bapak Ibu kerjakan sekarang ini kan, dompet digital kan. Dan memang data sudah menunjukkan kan bahwa di Indonesia platform fintech yang tumbuhnya luar biasa itu hanya ada 2 platform. Apa dan apa? Payment dan pinjaman. Makanya kan ya, sekarang pemerintah lagi pusing kan, banyak yang pinjaman online gitu. Itu yang tumbuhnya memang eksponensial.
Nah, itu yang ingin saya teliti. Itu dari sana dulu. Dari sana dulu, oh saya lihat ini trennya ke sini. Terus saya lihat ada satu tren nih. Bahwa orang pakai dompet digital itu dulunya karena cashback kan. Betul nggak? Karena cashback. Tapi kemudian saya baca satu survei. Survei yang dilakukan oleh Ipsos gitu ya. Bahwa ternyata orang sekarang menggunakan dompet digital itu bukan karena cashback. Ya kan program-program promo cashback itu pelan-pelan udah mulai ditinggalkan oleh para perusahaan-perusahaan penyedia dompet digital. Tapi mereka kok tetap mau pakai. Nah ini kan heran saya. Ternyata udah jadi habit, jadi kebiasaan. Udah ada satu, kalau saya mau ngomong ada satu transformasi. Orang yang dulunya pakai cash, sekarang udah nggak mau pakai cash. Pakai itu. Nah itu kan menarik untuk diteliti. Nah tapi yang kedua kemudian saya melihat pertumbuhannya khusus dompet digital. Kalau kita lihat data, itu mulai tahun 2019 sampai tahun 2020. Pertumbuhannya itu gila. Hampir 300%. Dan itu hanya terjadi di Indonesia. Kok bisa ya? Menarik lagi kan untuk diteliti. Kok bisa itu? Dompet digital kok bisa tumbuhnya seperti itu? Faktornya apa ya? Nah, itu yang awalnya yang ingin saya teliti. Nah, itu yang kemudian mendorong saya, ya sudahlah waktu saya diminta untuk berangkat kuliah S3, itu yang saya pakai argumentasi untuk berdiskusi dengan promotor dan macam-macam gitu ya. Sampai akhirnya saya menemukan rumusan model. Kalau Bapak Ibu nanti baca artikel saya yang sudah dipublikasikan di jurnal Q3, itu modelnya sangat sederhana. Biasanya kan kalau orang bikin riset apalagi S3 kan bikin modelnya ruwet banget ya. Lingkarannya, variabelnya kan banyak. Saya itu sederhana banget. Sampai teman saya yang sesama dosen dulu di Ciputra itu sampai ngomong gini, ini beneran nih model penelitian level doktor. Kok sederhana banget. Tapi saya dapat satu pemahaman oleh pembimbing saya, model itu jangan ruwet-ruwet. Buat apa model ruwet-ruwet tapi kalau tidak bisa menerangkan fenomena yang terjadi. Model itu kalau bisa malah sederhana aja, tapi cukup akurat untuk membuat satu prediksi. Nah itu yang kemudian saya buat. Jadi variabel yang saya teliti sederhana banget. Yaitu cuma apa? Satu adalah aktor engagement. Dua, persepsi nilai di dalam penggunaan. Mempengaruhi sikap. Sikap nanti mempengaruhi resonansi nilai. Dan sikap terhadap resonansi nanti diperkuat oleh namanya kesenjangan generasi dalam teknologi. It's so simple menurut saya. Terus resonansinya gimana Pak? Kan resonansi. Ada yang tahu nggak? Resonansi itu apa sih? Resonan itu apa? Gema. Kalau yang pernah belajar fisika gitu pasti tahu ya. Resonan itu gema. Suara kita itu bergema. Nah ini mau saya pakai untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan dompet digital itu efek gema itu. Gerakan efek gema. Maka tadi saya udah sharing di awal ya. Dosen saya atau penguji saya mengatakan, lah itu kan sama aja dengan word of mouth. Kamu aja gaya gitu ya, pakai istilah resonansi nilai. Padahal itu kan word of mouth. Nah, tapi saya katakan, oh enggak, resonansi nilai dengan word of mouth itu beda. Bedanya di mana? Satu, orang mau meresonansi, itu tadi satu harus didasari satu, relevansi nilai. Jadi Bapak Ibu itu mau mengembangkan satu value dari suatu produk, itu Bapak Ibu itu harus yakin dulu bahwa value yang ditawarkan oleh produk itu sama dengan value pribadi Bapak Ibu. Baru orang itu berkenan untuk melakukan satu proses resonansi. Itu satu. Kedua, resonansi itu ditandai dengan apa? Adanya transformasi kehidupan. Kita ini dahsyat loh kerja di dompet digital. Kenapa? Karena produknya Bapak Ibu itu mampu mentransformasi. Paling gampang apa? Dulu orang pakai cash. Sekarang nggak mau pakai cash. Kadang-kala sampai saya ekstrim ini kemarin tadi pagi sopir saya itu minta uang gitu untuk beli bensin tuh di dompet saya sama sekali nggak ada uang tunai. Itu kan berarti ada satu transformasi yang luar biasa. Itu resonansi.
Tiga, itu ada ciri apa? Biasanya kalau sudah ada resonansi, itu secara voluntary, mereka kan membentuk komunitas. Nah, karena penelitian saya itu di Surabaya, saya melihat, itu memang orang-orang yang menggunakan dompet digital, itu sampai membentuk komunitas. Tanpa disuruh atau distimulus oleh providernya. Mereka membentuk komunitas sendiri. Ini menariknya di situ. Itu yang namanya resonansi nilai. Nah, cuman pertanyaan berikutnya adalah kira-kira apa yang bisa mempengaruhi terjadinya resonansi itu? Gitu. Apa itu, Pak? Nah, ini yang saya ceritakan gitu ya. Nah, jadi ini temuannya Bapak dari hasil disertasi. iya, Temuannya gini. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan resonansi nilai gitu ya? Nah, ini saya memang agak pusing juga waktu menyusun penelitian ini. Jadi semua akhirnya penguji saya atau promotor saya setuju bahwa ini adalah konsep yang menarik untuk diteliti. Maka langkah berikutnya adalah saya harus mencari dong variabel apa yang mempengaruhi resonansi itu kan. Ini celakanya. Wah, kok banyak celakanya itu. Celakanya adalah saya baca ternyata begini, kalau kita masuk ke Google gitu ya. Kalau kita masuk ke Google Scholar, kita tulis di search-nya tentang digital wallet. Bapak Ibu tahu nggak ada berapa penelitian tentang digital wallet? Ada sekian 20.000 penelitian tentang itu. Gila nggak? Saya bingung juga, banyak banget ya. Tapi kemudian saya filter yang tidak masuk ke jurnal yang terindeks Scopus atau yang bereputasi, saya buang. Jadi saya hanya baca jurnal-jurnal yang punya reputasi. Jadi jurnal-jurnal yang nggak jelas nggak perlu kita baca. Karena isinya kadang menyesatkan memang. Itu saya keluarkan, itu masih ada sekitar 633 jurnal. Dari jurnal bereputasi yang bicara tentang dompet digital. Saya baca lagi itu 3 bulan saya benar-benar. Jadi saya kayak bertapa gitu ya. Saya sampai sewa apartemen 1 tipe studio supaya saya minta izin sama anak dan istri. Jangan ganggu saya dulu karena saya mau baca ini jurnal 600 jurnal. Sayang saya nggak bisa tampilkan PPT-nya. Kalau bisa saya tampilkan itu saya bikin jaring laba-laba Bapak Ibu. Jadi 600 jurnal itu saya bikin ringkasan dalam satu slide. Itu isinya apa? Jadi supaya saya tahu, oh ternyata penelitian itu ngomongnya ini loh. Jadi saya dari 600 jurnal itu saya identifikasi variabel apa sih yang mempengaruhi tentang orang itu berniat menggunakan dompet digital. Akhirnya temuan saya itu terkotak-kotak. Ternyata dari 600 jurnal itu bisa diklasifikasi dengan menggunakan 3 pendekatan. Satu adalah pendekatan yang paling banyak pendekatan apa? Pendekatan IT. Karena terkait produk IT memang dompet digital itu juga produk IT. Paling banyak, yang paling mendominasi. Itu adalah menggunakan pendekatan IT. Kedua adalah pendekatan teori ekonomi. Ketiga menggunakan pendekatan marketing. Nah itu saya petakan, saya kasih warna, jaring laba-laba itu saya kasih warna. Gitu. Dari situ. Nah tapi dari 3 pendekatan itu, masing-masing 3 pendekatan tadi punya kelemahan masing-masing. Kalau pendekatan IT, semua rata-rata penelitian itu hanya meneliti tentang apa? Niat orang menggunakan dompet digital. Jadi switch gitu ya, orang yang biasanya cash, kemudian berubah menjadi orang mau menggunakan dompet digital. Itu penelitian itu mendominasi. Tapi bagi saya itu nggak relevan. Kalau itu diteliti sekian tahun yang lalu, itu relevan, betul nggak? Nah, tapi kalau sekarang diteliti menggunakan pendekatan seperti itu, ya enggak lah. Kita udah nggak bicara lagi niat. Karena apa? Karena konsumen khususnya di Indonesia udah pakai. Jadi penelitian yang itu walaupun sudah saya petakan, saya mengatakan pendekatan ini nggak relevan untuk riset saya. Kenapa? Kan yang mau diteliti kan bagaimana pertumbuhan dompet digital kan. Karena resonansinya lagi. Masa saya meneliti niat lagi? Ini kan udah nggak relevan. Nah celakanya kalau di Google Scholar itu masih fokus di situ tuh. Penelitian bahkan sampai detik ini kalau Bapak Ibu searching. Penelitian itu masih ngomong itu.
Itu kan bagi saya ya udah ketinggalan kan. Nggak masuk akal lagi kalau kita masih bicara itu. Nah, bagaimana dengan teori ekonomi? Kalau teori ekonomi itu hanya bicara selalu ya, kalau kita bicara teori ekonomi itu kan pasti akan ngomong dua variabel, cost and benefit. Orang itu mau pakai selama apa? Benefitnya lebih besar dari cost. Jadi benar-benar, wah aku pakai dompet digital, itu kenapa? Karena dipikir-pikir, kok enak, lebih murah. Dulu kan ada cashback, macam-macam ya. Nah, itu kalau menggunakan pendekatan teori ekonomi. Nah, pendekatan pemasaran, nah ini yang mendekati keilmuan saya, itu ternyata juga punya kelemahan. Kenapa? Karena selalu menganggap bahwa interaksi antara perusahaan dompet digital dengan pengguna, itu sifatnya apa? Tunggal, jadi hubungannya tunggal. Saya sebagai perusahaan yang punya dompet digital, Anda sebagai pengguna. Jadi interaksinya hanya searah begitu. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, pertumbuhan dompet digital di Indonesia, tadi kita ngomong sebelumnya, itu butuh satu ekosistem, betul nggak? Nah, itu ekosistem itu tidak banyak diteliti. Yang diteliti itu kebanyakan hanya interaksi perusahaan dan konsumen sebagai penyaji tunggal. Nah, tapi dari sana saya dapat insight gitu ya. Oh, ternyata masing-masing pendekatan ini punya kelemahan. Itu kan kalau Bapak Ibu kuliah S3, tapi jangan kuliah S3 deh. Ampun ya kapok saya. Itu 3 tahun paling berat dalam hidup saya ya. Sampai saya saya mau apartemen gak mau diganggu. Anak istri aja sampai gak boleh ganggu saya loh. Itu kan parah kan berarti. Nah jadi 3 bulan itu saya semedi itu hanya untuk baca 600 jurnal. Hanya menghasilkan 1 PPT. Tapi dari sana saya dapat, oh ini toh penelitian ternyata yang selama ini tentang dompet digital itu gambarannya kayak gitu tuh. Tapi dari sana saya muncul novelty kan tadi. Kebaruan saya di mana? Saya nggak mau nih menggunakan 3 pendekatannya tadi kan. Nggak relevan lagi. Menggunakan apa tadi? Orang yang diteliti niat. Nah ini udah pakai kok. Masa diteliti niatnya lagi? Kedua, apa lagi? Nggak cukup. Hanya pakai menggunakan pendekatan cost and benefit analysis. Ketiga apa lagi? Nggak bisa meneliti dompet digital itu hanya menggunakan pola interaksi tunggal perusahaan dengan konsumen akhir. Karena ada ekosistem. Nah, maka dari sana muncullah yang tadi saya katakan yang disebut aktor engagement. Terus ada lagi nih, satu hal yang menarik. Dari 663 penelitian yang saya baca tadi, kebanyakan yang diteliti adalah kita sebagai end user, pengguna akhir dompet digital. Satu yang nggak pernah banyak dibahas, yaitu apa? Kenapa nggak banyak penelitian dompet digital? Saya tidak mengatakan tidak ada ya, tapi itu minim banget. Kenapa tidak ada meneliti tentang merchant? Bukankah pertumbuhan dompet digital itu karena ditopang oleh pertumbuhan merchant yang mau menggunakan apa? Dompet digital sebagai transaksi pembayaran, betul nggak? Kalau nggak ada itu ya Bapak Ibu pun nggak bisa berbisnis ini kan kalau nggak ada yang mau pakai di merchant-merchant itu. Nah ini nggak banyak yang diteliti. Maka yang objek penelitian saya itu bukan end user, tapi merchant. Nah, tapi merchant itu juga sebagai apa? End user juga kan. Nah ini karakteristik yang unik merchant ini. Nah itu yang saya teliti Pak. Dan hasilnya memang semua variabel tadi itu ini yang paling penting. Keterikatan para aktor itu ternyata menjadi faktor dominan untuk satu keberhasilan produk dompet digital. Jadi engagementnya itu paling ternyata faktor yang dominan mempengaruhi. Jadi, nah merchant ini punya fungsi strategis. Kenapa? Karena dia akan berkomunikasi dengan kita sebagai perusahaan penyedia dompet digital, tapi dia juga akan berinteraksi dengan end user yang belanja ke tempat dia menggunakan dompet digital. Nah, pola interaksi ini itu yang harus dilihat oleh kita sebagai perusahaan ini. Terus kedua adalah kalau kita bicara persepsi nilai. Bapak Ibu, nilai itu apa sih persepsi nilai? Kalau kita belajar marketing kan selalu ada customer value gitu ya. Customer value kalau dulu kita belajar itu apa sih customer value itu? Perbandingan antara
Nggak ada yang tahu. Sama juga benefit dan cost. Cuman benefitnya kan dibedakan kan. Ada manfaat utama dan ada emotional benefit. Orang pakai Harley Davidson kan jelas. Bukan mencari manfaat utama, tapi mencari manfaat emosional. Nah itu dia akan bandingkan dengan cost. Cost itu pengorbanan, sacrifice. Waktu, tenaga, pikiran, dan macam-macam yang dikeluarkan oleh customer untuk mendapatkan benefit tadi. Itu yang lama. Nah, perusahaan itu akan melihat itu. Sehingga seakan-akan value itu yang meng-create siapa? Value itu yang meng-create perusahaan. Nah, tapi kalau dalam variabel yang saya teliti, perceived value in use itu artinya apa? Persepsi nilai di dalam penggunaan. Artinya apa? Paradigmanya dibalik. Yang menentukan nilai itu bukan Anda. Yang menentukan nilai itu justru konsumen Anda. Waktu menggunakan. Jadi Anda itu sebenarnya nggak bisa setting nilai. Nah, problemnya adalah persepsi nilai di masing-masing benak kita masing-masing itu ternyata beda. Jadi apakah Pak, sorry, saya jumpin aja deh. Apakah engagementnya kalau tinggi, cost itu relatif irrelevant? Iya, iya, betul Pak. Kenapa? Karena tadi saya bicara resonansi nilai. Salah satu indikator terjadinya resonansi nilai, orang atau konsumen atau komunitas yang kita bentuk, itu akan voluntary melakukan kegiatan tadi, kegiatan bersama tadi ya, dan mendorong orang itu artinya apa? Kita nggak perlu susah-susah keluarin duit untuk promosi loh. Dan kadang-kadang mereka yang bikin acara sendiri tuh. Jadi sangat efisien sekali, sangat membantu kita. Nggak perlu kita yang repot-repot untuk lakukan. Dan itu benar-benar terjadi di Surabaya, di Jawa Timur. Karena penelitian saya itu ada di 3 kota, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Jadi memang penelitian saya itu kuantitatif. Kuantitatif itu memang untuk melakukan generalisasi. Jadi saya mengatakan itu merupakan gambaran yang terjadi di Jawa Timur. Saya nggak tahu kalau yang ada di sini ya. Tapi itu yang saya temukan. Itu terjadi. Jadi komunitas-komunitas kayak di Citraland itu yang mereka pakai, itu kadang-kadang mereka memang melakukan aktivitas gathering bareng. Itu nggak perlu. Ya memang, mohon maaf, ini data yang kami dapat. Itu memang dana itu masih nomor 4 ya. Dari seluruh dompet digital yang ada. Jadi tahun berapa tuh Pak? Tahun 2022. Oh ya. 2022 gitu ya. Jadi memang yang paling dominan waktu itu masih GoPay. Kemudian kedua adalah OVO, ketiga adalah itu awal-awal Shopee Pay. Tapi Shopee Pay di Surabaya waktu itu pada saat walaupun awal ternyata cukup membuat orang tertarik untuk memakai ya, karena dia kan terintegrate jadi satu ya dengan platform marketplace-nya itu ya, e-commerce-nya itu keuntungan mereka. Nah, Dana kan enggak, link aja juga enggak. Itu memang ada sedikit perbedaan pada waktu itu gitu ya. Sehingga memang Dana nomor 4, nomor yang paling akhir Pontot memang link aja. Itu temuan pada saat itu ya. Jadi saya mendisklaimer penelitian saya apakah hasilnya sama. Ya bisa jadi sudah berubah gitu. Makanya betul Bapak ditanya tahun berapa kan gitu ya. Tahun berapa? Oke. Thank you. Oke, saatnya Q&A nih teman-teman. Wah, ada langsung. Saya akan jawab dulu pertanyaan kedua. Kalau terjadi perbedaan behavior itu iya Pak. Itu kelihatan banget. Ya, paling gampang kalau Sidoarjo sama Surabaya itu hampir sama karakteristiknya ya. Apalagi secara geografis mereka sangat dekat. Rumah saya aja di Surabaya itu tinggal 200 meter sudah masuk Sidoarjo. Jadi Surabaya coret, Pak. Gitu ya. Jadi karakteristiknya itu mirip banget gitu ya. Dan memang tapi akan sangat beda kalau Bapak ke Gresik gitu ya. Gresik itu lebih susah kalau Bapak mau bikin engagement, Pak. Jadi kalau kita mau acara kumpul-kumpul gitu ya, catering gitu ya. Surabaya, Sidoarjo senang Pak. Tapi kalau orang Gresik nggak terlalu Pak. Jadi kalau kita mau bikin event gitu ya, itu ngumpulin pedagang-pedagang atau UMKM yang menggunakan dompet digital kita itu akan lebih susah Pak. Jadi memang betul kalau Bapak tadi tanya, apakah itu akan mempengaruhi? Iya Pak, mempengaruhi. Kota besar itu memang akan lebih mudah.
untuk melakukan suatu activity, kita melakukan engagement. Nah, saya tidak tahu apakah ini juga relevan di sini. Event apa yang paling enak gitu ya untuk bisa ini? Satu Pak, di Surabaya itu paling seneng apa? Waktu itu. Jadi sempat juga waktu COVID ya. Sepedaan Pak. Jadi waktu COVID itu kan orang pada demen apa itu? Wes itu. Itu Pak yang dipakai itu. Dan itu memang berhasil menghimpun massa. Ya, tapi sebelum COVID, yang paling gampang itu apa Pak? Semua aktivitas yang terkait dengan olahraga itu iya, pasti. Jadi kalau memang mau bikin crowd-nya, itu bikin model kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, tapi yang sebenarnya yang mereka juga harapkan adalah ternyata hasil temuan saya adalah mereka itu sebenarnya juga ingin kita sebagai perusahaan itu juga ngasih pelatihan-pelatihan ke mereka. Nah, pelatihan apa? Pelatihannya kadang-kala nggak relate tuh dengan pemakaian dompet digital, tapi mereka seneng. Nah, cuman tantangannya adalah mencari waktu yang bisa ngumpulin mereka, karena kan mereka buka toko, buka kios, buka apa. Nah, itu yang memang akan menjadi satu tantangan tersendiri. Tapi ternyata di luar dugaan kalau kita itu mau bikin pelatihan-pelatihan ngumpulin mereka, itu mereka ternyata sangat appreciate, Pak. Sangat menghargai. Semoga membantu menjawab, Pak. Itu dari pengalaman ya, Pak ya. Kalau pelatihan-pelatihan kita sudah Pak. Pelatihan sudah ya. Women entrepreneur lah. Women entrepreneur. Nah, motor-motor seperti itu ternyata Ternyata mereka senang very gitu. engaged ya. Betul, iya kan? Betul. Walaupun nggak ada relevansinya dengan pemakaian Betul. produk kita. Gitu. Ya. Pertanyaan lagi dari. Saya akan confident mengatakan masih relevan, Pak. Masih relevan. Cuman ada beberapa hal yang mungkin agak sedikit berubah, yaitu tentang persepsi risiko. Jadi mereka sempat ada kekhawatiran juga menggunakan dompet digital. Khususnya yaitu bagaimana nanti personal data mereka itu, nah, itu mungkin sekarang mungkin mereka akan lebih merasa lebih bisa menerima. Tetapi kalau secara overall keseluruhan hasil penelitian saya akan mengatakan saya cukup percaya diri mengatakan masih relevan. Karena memang harus saya akui untuk menopang pertumbuhan dompet digital memang kita butuh satu konsep yang disebut sebagai resonansi nilai. Nah, tapi ada satu faktor yang menarik, ada satu hipotesis saya nggak terbukti loh. Jadi nggak semua model penelitian saya itu kan saya menyusun beberapa hipotesis kan, nggak semuanya terbukti. Apa yang nggak terbukti? Yang tidak terbukti itu adalah kesenjangan generasi di dalam teknologi. Itu ternyata tidak terbukti memperkuat atau memperlemah hubungan antara sikap terhadap resonansi nilai. Artinya apa? Artinya bahwa dompet digital itu teknologinya ternyata apa? Sangat mudah digunakan. Jadi nggak ada batasan usia itu, mereka nggak akan merasa kesulitan. Sehingga pada saat saya menggunakan variabel itu untuk saya teliti, waktu itu saya berpikir bahwa oh namanya teknologi itu pasti ada gap lah generasi kan. Orang yang bapak saya, anak saya itu pasti kan ada gap di dalam. Ternyata enggak. Tapi dari sana kita jadi tahu, oh ternyata aplikasi-aplikasi dompet digital itu sangat user friendly, sangat mudah, bahkan ya nggak perlu belajar itu. Sehingga konsep atau teori-teori yang mengatakan bahwa teknologi itu ada gap yang akan mempengaruhi orang menggunakan satu platform tertentu, itu dalam kasus dompet digital nggak terbukti. Nggak terbukti. Gitu. Jadi semua orang bisa pakai. Dan mereka akan ya dengan mudahnya akan menerima teknologi itu di dalam ya katakanlah small business mereka. Memang yang saya teliti bukan perusahaan besar ya. Ini levelnya UMKM. Ya, karena merchant gitu ya yang kita teliti. Jadi masih relevan Bapak. Jadi masih relevan, cuman mungkin agak sedikit berbeda. Sekarang mereka tidak terlalu khawatir dengan persepsi resiko, gitu. Kalau yang kemarin itu masih ada persepsi terkait dengan
bahwa data mereka bisa bocor dan macam-macam itu memang diungkapkan pada saat kita interview mereka. Saya menginterview 400 responden ya Bapak Ibu. Jadi 200 ada di Surabaya, 100 ada di Sidoarjo, 100 ada di Gresik gitu. Ragam bisnisnya mereka memang harus saya akui lebih banyak pada makanan dan minuman yang paling banyak. Ada juga bengkel dan macam-macam, tapi persentasenya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi memang lebih banyak di makanan dan minuman. Gitu. Satu sebenarnya kalau tadi ngomong 3, sebenarnya saya cuma mau jawab cukup 1. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan itu. Kenapa? Ya mungkin istilah ini seringkali Bapak Ibu dengar. Yang nggak pernah berubah kan perubahan itu sendiri ya. Seperti yang saya katakan tadi. Dunia ini berubah sangat cepat. Dan kadang-kala kampus pun itu agak tertati-tati loh. Makanya waktu saya ketemu Pak Gary pertama awal itu kan dia mengatakan, Pak, banyak kampus itu cuma ngajar teori, nggak bisa dipakai kan gitu kan ya. Tapi saya mengatakan, loh Pak, jangan salah loh. Ini saya agak berdebat juga kan. Kenapa? Karena kan ini kebetulan industri saya yang diserang kan. Saya mengatakan, loh Bapak harus tahu loh, teori itu kan juga dari praktek-praktek di lapangan yang dipakai berkali-kali sehingga menghasilkan sebuah teori, ya kan. Kalau misalnya sebuah kampus itu merasa lulusannya itu nggak siap pakai, itu yang salah kampusnya. Makanya kuliahnya di Pradita ya Bapak Ibu ya. Ini soft selling juga ini. Kuliahnya di Pradita. Kenapa? Karena kalau kami yang ngajar itu nggak cuman saya sebagai dosen, tapi kita juga dibarengi akademisi. Jadi dalam 14 kali pertemuan itu 7 kali praktisinya ikut mengajar bersama kami. Nah, balik lagi. Adaptasi terhadap apa? Ya satu, adaptasi terhadap perubahan itu, terutama terhadap teknologi. Saya ini orang yang suka teknologi. Iya kan? Tapi kalau waktu zaman saya sekolah dengan sekarang, teknologinya udah nggak kekejar saya. Tapi minimal saya tahu lah. Walaupun saya nggak expert banget sampai kemampuan teknis itu, tapi minimal saya tahu. Ini saya bawa satu dosen saya kan, namanya Pak Kiki. Dia ngajarnya fintech. Kemampuan teknologi dia lebih hebat dari saya. Kadang-kala saya tanya ke dia, saya mau belajar. Saya ingin tahu. Walaupun saya pakai rektor, dia dosen itu, saya tak suruh ngajar ini. Ini maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Ini maksudnya. Jadi satu tadi, adaptasi ya terhadap apa tadi perubahan itu, perubahan teknologi. Terus kemudian apa? Perubahan selera konsumen, behavior consumer. Itu nggak pernah yang namanya permanen. Makanya penelitian saya namanya persepsi nilai. Nilai itu di setiap orang itu bisa beda-beda loh. Saya suka menggunakan dompet digital itu Pak, karena praktis, nggak perlu bawa uang tunai. Tapi bisa jadi Pak Kiki, dosen saya, menganggap persepsi nilai dompet digital bisa berbeda, bukan karena kepraktisan. Bagi dia mungkin hal yang berbeda. Nah, pemahaman tentang selera konsumen. Ya ini memang perlu satu, ya dana memang harus perlu. Tapi saya percaya lah, pasti lakukan market research kan untuk melihat tren, behavior. Nah itu juga kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan itu. Konsumen kita itu cepat banget berubah. Dan berubahnya, kalau dulu mungkin butuh waktu berapa lama, sekarang enggak. Sekarang enggak. Terus ketiga, jangan lupa sosmed itu penting. Thank you Pak Hendro, luar biasa. Saya tutup ya sesi ini ya teman-teman ya. Nanti kalau ya, very insightful. Thank you Pak Hendro. Thank you. Terima kasih Pak. For us.